Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang pertama dari Jati Studio. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah berkumur saat wudhu dan bergosip bisa membatalkan puasa? Nah, jadi berkumur-kumur, kalau kumur-kumurnya nggak ditelan, ya, nggak ditelan, sambil ditelan ya nggak batal puasanya. Kalau sekedar kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang dibahas di dalam kitab para ulama itu adalah bagaimana hukumnya sekarang. Kalau kita berkumur-kumur terus nggak sengaja ketelan airnya, nggak sengaja ketelan, dijelaskan oleh ulama, kalau wudhunya itu atau kalau kumur-kumurnya itu adalah kumur-kumur yang masyru'ah, ingkanat al-madmadatu masyru'atan, jikalau kumur-kumurnya itu disyariatkan seperti dalam wudhu, ya, kita berkumur-kumur 3 kali terus nggak sengaja ketelan, maka tidak batal puasanya dengan syarat tidak berlebihan caranya berkumur-kumur. Itu yang pertama. Kemudian kalau kumur-kumurnya itu gairu masyru'ah, tidak disyariatkan, seperti 4 kali dia kumur-kumur, yang keempatnya ketelan, nah itu langsung batal puasanya sekalipun dia itu berlebihan maupun tidak, karena kumur-kumurnya gairu masyru'ah. Berbeda dengan yang tadi, kalau kumur-kumurnya masyru'ah terus tidak sengaja ketelan, maka tidak batal jikalau tidak berlebih-lebihan caranya di dalam berkumur-kumur. Tapi kalau dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur walaupun masyru'ah, maka tetap membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, gosip, ya. Apakah gosip membatalkan puasa? Nah, jadi kalau gosip kemudian fitnah orang atau memaki orang, ya, ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa, ya. Tapi yang batal itu adalah pahala puasa. Nah, ini namanya dalam istilah ulama fikih itu namanya muhbitot namanya. Nah, kalau yang membatalkan puasa itu namanya muftirat, kalau yang membatalkan pahala puasa itu adalah muhbitot. Sehingga banyak di antara kita yang berpuasa ini, ya, kebanyakan puasa kita itu pahalanya hilang, pahalanya berkurang bahkan hilang. Karena yang tadi, ya, karena begosip, kemudian suka fitnah orang, ya, kemudian suka dengki sama orang, itu semua bisa menggugurkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, cuman pahalanya kurang atau bahkan tidak ada. Nah, jadi cuman bisa menggugurkan kewajiban saja. Sehingga dalam hadis dikatakan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang zur, ucapan-ucapan yang kotor atau sumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, ya, puasanya itu. Maksud tidak akan diterima itu ya pahala puasanya kosong. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapat dari puasanya tersebut melainkan cuman dia dapat haus dan lapar saja. Nah, itu karena pahalanya hilang dengan sebab gosip yang tadi. Nah, jadi pada dasarnya gosip itu tidak membatalkan puasa, cuman membatalkan pahala puasa, itu kesimpulannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Soekarno 1945, ya, presiden kita ini, ya, bangun untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, yang mau bertanya tentang salah satu hadis yang menyebutkan bahwa setan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Lantas mengapa masih banyak yang berbuat maksiat dan tergoda untuk tidak berpuasa? Padahal setan kan dibelenggu. Sekian, itu saja, terima kasih. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan memang idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka itu pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, di sini pendapat ulama mengatakan yang pertama bahwa setan yang dibelenggu di sini ada yang berpendapat hanya sebagian yang dibelenggu. Jadi setan, punggawa-punggawa setan dibelenggu seperti inak-inaknya lah bahasa kita. Sedangkan anak-anak setannya dibiarin berkeliaran. Itu yang pertama. Tapi dari sekian banyak pendapat itu, makna daripada setan dibelenggu itu adalah taklilu syururihim fi Ramadan. Mereka itu dibatasi kejahatannya. Mereka dibatasi di dalam mengganggu manusia di bulan Ramadan. Kita bisa saksikan di bulan Ramadan, Masya Allah, yang dulu orang jarang ke masjid menjadi rajin ke masjid. Orang yang jarang sholat jamaah menjadi rajin berjamaah. Itu kenapa? Karena setan yang ada pada seseorang tersebut, yang senantiasa mengganggu orang tersebut, itu dikurangi, dibatasi keleluasaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat keagungan bulan suci Ramadan. Terus bagaimana dengan orang yang enggak puasa? Nah, mungkin itu sudah CS-an sama setan, bahkan dia sudah menjadi setan mungkin. Ya, jadi maknanya adalah kesimpulannya maknanya, jadi setan dibelenggu di bulan Ramadan itu maksudnya adalah dibatasi ruang gerak mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Ikhwan's Family, mungkin ini cerbacanya ya bahasa Inggris. Bagaimana kalau setelah sahur kita tidur atau setelah subuh tidur lagi? Nah, Ikhwan's Family atau ini Mbah Surip, ini fansnya Mbah Surip ya. Tidur bangun lagi. Ya, jadi tidur setelah subuh nggak haram ya, nggak haram, tidak haram. Jadi cuman makruh saja tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu cuman makruh. Di dalam agama kita dianjurkan untuk menghidupkan dua waktu yang sangat mulia. Yang pertama adalah waktu setelah subuh dan ba'da asar. Disebutkan di sana itu kalau setelah subuh itu adalah, kalau kita makmurkan setelah subuh itu bisa menarik rezeki zahir ya, seperti uang, harta benda lah. Sedangkan kalau kita makmurkan waktu ba'da asar itu akan menarik harta yang bersifat rohani. Kita mendapatkan ketenangan, walaupun sedikit uang kita tenang. Itu namanya kaya hati berarti. Nah, jadi kalau tidur setelah subuh cuman makruh saja, tidak sampai derajat haram. Ataupun kalau dia kelolosan, misalkan nggak ikut sholat subuh, dia nggak sholat subuh, setelah sahur dia ketiduran. Tapi kalau dia tidak sengaja ketiduran, memang nggak masalah. Nah, tidak masalah, tidak dosa. Dalam hadis dikatakan apa? Man nama an sholatin aw nasiyaha falyubniha idza dzakaraha. Barang siapa yang melupakan satu sholat, dia asli lupa, santai aja dia, tapi dia melupakan sholat, dia lupa memang. Au man nama an sholatin, barang siapa yang tidur kelolosan, nggak bisa ikut sholat, atau dia lupa tentang apakah dia sudah sholat atau enggak, falyubniha idza dzakaraha, maka dia kerjakan sholat itu kapanpun dia ingat. Misalkan dia ingat sudah habis waktu, maka di sana dia kerjakan sholat, dia nggak dosa karena dia lupa atau tertidur seperti tadi. Pertanyaan selanjutnya,
Pertanyaan selanjutnya dari Faisal Muladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum setel musik DJ di dalam masjid. Nah, jadi musik ini tergantung daripada lagunya. Kalau lagunya baik, ya nggak masalah setel di masjid. Kalau lagunya yang bisa menimbulkan syahwat, nah itu yang dilarang, ya, bahkan bisa mencapai derajat haram. Memang dulu yang menjadi dalilnya itu, dulu pernah di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat membunyikan dufuf, ya, gendang di dalam masjid. Itu pun di dalam mazhab kita banyak perselisihan masalah dufuf itu, apalagi DJ sekarang, ya, musik DJ di dalam masjid. Yang sekedar rebana saja itu masih diperselisihkan, sehingga ulama berpendapat musik itu tergantung daripada lagunya. Kalau lagunya baik seperti yang saya katakan tadi, maka boleh. Tapi kalau lagunya nggak baik, menimbulkan syahwat, maka bisa keharam. Nah, seperti musik DJ. Nah, musik DJ jangankan di masjid, jangankan di masjid. Ya, kalau musiknya musik DJ terus lagunya ciuman satu malam, nah cinta satu malam, ya, terus ciuman pertama, memelukmu, nah itu lagu-lagu yang tidak diperkenankan, ya. Bisa mencapai haram itu. Apalagi kita setel di masjid. Masjid itu dibangun untuk tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi di masjid itu tempat kita bertasbih memuji Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat kita ajab-ajab. Ya, bukan tempat kita bermusik DJ. Apalagi musik DJ itu kita tahu bisa menimbulkan syahwat seseorang. Nah, jadi jangankan di masjid, di luar masjid pun kalau kita mendengar lagu-lagu yang jorok-jorok itu bisa mencapai ke derajat haram. Tapi kalau lagunya bagus, ya, lagu mengajak kita dakwah seperti lagunya Rhoma Irama misalkan, yang mengatakan berjuang itu, berjuang sekuat tenaga, boleh kita dengar dan boleh juga dibunyikan di masjid. Atau seperti qasidah, ya, sekarang banyak musik-musik Islami, selawat, maka itu boleh di dalam masjid maupun di luar masjid. Tapi kalau musik seperti DJ tadi, ya, jangankan di masjid, di luar masjid pun dilarang. Kemudian yang terakhir, mengaji sampai jam 3 tapi sedikit sekali menghadiri sholat subuh berjamaah, bagaimana ini? Nah, mengaji bagus dan sholat berjamaah pun lebih bagus lagi. Membaca Al-Quran itu sunnah, dan berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah. Kedua-duanya sama bagus. Alangkah baiknya kita mengaji sampai jam 3, terus kita lanjutkan berjamaah sholat subuh di masjid, ya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Adapun kalau orang yang hanya ngaji saja kemudian jamaah subuhnya nggak ikut, maka itu orang yang rugi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita tumpuk pahala kita. Rasul mengatakan, ya bagiyal khair akbil, wahai para pencari kebaikan, para pencari pahala, akbil, datanglah di bulan Ramadan ini tempatnya. Wa ya bagiyas syarri aksir, kata Rasulullah, dan wahai para pendosa, orang yang suka melakukan kemaksiatan, aksir, kurangilah dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Jadi itu, ya. Wallahu a'lam, kurang lebih sudah dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.